ada bahannya, jadi nggak perlu harus masak apa-apa gitu. Bunda sih apa yang ada di kulkas, yang penting kita belanja bahan-bahan ditaruh di kulkas yang kira-kira teman-teman suka aja apa. Ah, tuh wortel itu sehat ya teman-teman. Wortel, Bunda punya pengalaman bagus dengan wortel. Untuk teman-teman yang punya keluhan mata atau apa, itu wortel tuh enak banget. Wortel itu manis loh ya, rasanya manis, enak. Nah, jadi wortel bagus untuk kesehatan. Sebenarnya kita kalau mau makan bergizi, sekarang programnya lagi ini makan bergizi ya. Makan bergizi itu sebenarnya nggak perlu repot-repot, susah-susah. Serahin aja kepada orang tuanya semua. Pada apa namanya wali murid untuk untuk menyiapkan makanan gratis. Pasti mereka akan menyiapkan yang terbaik untuk anak-anaknya karena kan anak-anak mereka. Jadi nih teman-teman, kita sedang apa namanya program makan bergizi gratis gitu ya. Programnya itu bagus, pemerintah kita tuh punya program yang bagus, sangat menarik programnya. Karena memang banyak, mungkin tidak di tempat kita, entah di tempat lain gitu, banyak anak-anak yang masih mengkonsumsi makan nasi hanya dengan kecap, hanya dengan garam. Jadi pemerintah kita aware, peduli dengan generasi muda yang seperti ini. Kemudian muncullah program makan bergizi gratis. Hanya saja dalam pengelolaannya mungkin terjadi salah prosedur, sehingga kita tahu banyak berita-berita yang kita dengar ya. Jadi sebenarnya kalau boleh kasih saran nih dari emak-emak nih ya, emak-emak seperti kita, sebenarnya kalau untuk makanan bergizi yang gratis itu siapkan aja, serahkan aja kepada orang tuanya. Di setiap sekolah kan ada kantin tuh. Nah, dimulai dulu dengan menyiapkan kantin yang sehat, yang menyediakan makanan yang sehat untuk anak-anak, dan kantinnya dalam pengawasan orang tua. Kan ada dewan sekolah. Dewan sekolah bisa mengawasi kegiatan aktivitas dari kantin tersebut. Dan kantin menyiapkan makanan gratis untuk murid-muridnya. Itu kan gampang banget, nggak perlu ada dapur apa namanya, kemudian orang berlomba-lomba untuk menyiapkan dapur untuk makanan bergizi gratis, membuat ribuan begitu kan. Dan itu memang kalau jumlahnya udah ribuan sangat sangat repot untuk mengelolanya. Jadi kalau boleh memberi saran nih ya, makanan bergizi gratis itu serahkan saja ke kantin sekolah. Kantinnya yang di-develop, kantinnya yang dibangun, kantinnya dalam pengawasan dewan sekolah, dalam pengawasan orang tua murid, wali murid. Wali murid pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi mereka pasti akan mengawasi dengan ketat apa yang ada di dalam kantin tersebut. Jadi nih Pak Presiden, kalau makanan bergizi gratis nggak perlu deh bikin dapur-dapur yang baru. Yang perlu dilakukan adalah membangun kantin-kantin di sekolah agar bisa menjadi kantin untuk tempat anak-anak makan gratis. Tuh, setiap sekolah pasti punya kantin. Dan kantinnya itu yang kita bangun menjadi kantin yang sehat. Ada penampakan di belakang. Maaf. Udah belum? Dimaafkan ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi nih teman-teman semua, mungkin ada yang ada di level pembuat kebijakan di setiap daerahnya, atau ada teman-teman pelaku mungkin yang melakukan untuk dapur bergizi untuk anak-anak, dan juga sampai sedih ya lihatnya ya, lihat apa itu direkturnya yang sampai menangis merasa bersalah dengan kejadian anak-anak kita yang mengalami mana-mana. Dan kalau boleh menyarankan ya, sebenarnya simpel sih, makan bergizi itu setiap keluarga pasti menghendaki anak-anaknya makan bergizi yang berkualitas. Apalagi anak-anak yang tidak mampu, itu perlu sekali memang. Ini programnya sangat bagus, sangat cantik, sangat indah, dan sangat bermanfaat. Hanya saja dalam pelaksanaannya, kalau memang merepotkan, harus membuat satu yang baru, kenapa nggak memberdayakan kantin sekolah? Kantin sekolah kan setiap sekolah punya. Kantin sekolahnya yang dibangun. Karena setahu kita sebagai wali murid, ini ada pengawasan kantin kan dari dinas gitu. Nah, kenapa nggak kantinnya yang kemudian diberi kemampuan, upaya, berdaya untuk menyiapkan makanan masing-masing di setiap sekolahnya. Jadi anggarannya juga nggak akan banyak kemana-mana, serahkan ke setiap sekolah langsung ke kantinnya, dan kantin dalam pengelolaan dewan sekolah atau para wali murid. Para wali murid itu kalau sudah melakukan sesuatu, mereka pasti kalau dananya misalnya hanya 10, mereka akan berlomba-lomba menjadikannya 20. Jadi sangat membantu kan, dan orang tua mana sih yang pengen anaknya terbengkalai? Pasti semua pengen anaknya mendapatkan yang terbaik. Jadi Pak Presiden, kalau mau makanan bergizi gratisnya bisa berjalan dengan baik, serahkan saja ke kantin sekolah. Kantin sekolahnya aja yang diawasi agar menjadi kantin sekolah yang sehat, menyediakan
menyediakan makanan-makanan yang sehat untuk anak-anaknya. Sudah pernah dilakukan loh, dan kami sudah pernah melakukannya, dan bisa. Jadi ayo kalau mau memberdayakan, berdayakan saja para orang tuanya. Banyak kan para orang tua itu yang hanya datang jemput ke sekolah, antar ke sekolah. Kadang-kadang ada juga yang ngobrol di sekolah, kemudian bikin kelompok-kelompok arisan di sekolah untuk wali murid. Kenapa enggak serahkan saja kepada mereka untuk pengelolaan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah kita. Insya Allah, seberapapun jumlah murid di Indonesia, orang tuanya, wali muridnya pasti ikut diberdayakan. Ya nggak sih? Jadi tidak hanya sekelompok orang, hanya beberapa orang saja yang kemudian merasakan manfaat dari makanan bergizi gratis. Yuk kita suarakan, himbau kepada negara ini agar makanan bergizi gratis itu dikelola saja oleh kantin sekolah. Kantinnya yang dibagusin, nggak bikin kantinnya yang sehat, yang sesuai dengan standar. Jadi sekolah juga tidak hanya mendapat makanan berisi kotak-kotak nasi, tapi juga mereka merasakan manfaatnya dengan munculnya, dengan dibangunnya kantin-kantin yang sehat untuk setiap sekolah. Gitu. Yuk sampaikan ya, suarakan kepada negeri ini. Makanan bergizi gratis serahkan saja kepada kantin sekolah. Kantin sekolahnya diawasi oleh dewan sekolah. Dewan sekolahnya siapa? Para orang tua murid. Jadinya para orang tua murid juga memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Bila perlu nih, setiap kantin menyediakannya nggak pakai kotak-kotak begitu, tapi menyediakan piring-piring yang indah, diberikan tata cara makan yang baik gitu kan, bisa kan, dan orang tua semua terlibat. Kalau murid dalam satu kelas ada 30, 5 hari masa sekolah berarti dibagi 5, setiap kelompok orang tua ada 6 orang, menyediakan 1 hari untuk makanan satu kelas, gampang banget. Kalau ibu-ibu mah gampang. Jadi serahkan saja ke para wali murid. Dan kalau ingin diawasi, buat dapur sekolah. Dapur sekolah mana lagi? Ya kantin sekolah. Banyak loh kantin-kantin sekolah kita belum punya kantin-kantin yang mumpuni, belum punya kantin-kantin yang sehat. Kantinnya malah seadanya gitu kan. Nah, ini perlu diperhatikan juga loh Pak Presiden. Gak cuma makanannya, tapi kantinnya, kantin sekolahnya. Jadi yang dibangun kantin sekolahnya Pak. Kemudian biarkan para dewan sekolah. Di setiap sekolah nih Pak ya, di Indonesia kalau sekolah-sekolah negeri nih, bahkan sekolah swasta juga ada dewan sekolahnya. Dewan sekolah ini terdiri dari para wali murid. Para wali murid lah yang akan mengawasi bagaimana kantin sekolahnya dibangun dengan sesuai standar. Misalnya pemerintah bolehlah menyiapkan list standar untuk sekolah, untuk kantin sekolahnya. Dan makanan bergizinya orang tua aja yang bikin. Jadi setiap daerah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Di Jogja kami mau makan gudeg, ya makan gudeg. Kalau misalnya daerah di Sumatera ingin makan lauk ikan, ya pakai ikan. Mungkin di daerah Papua mau pakai sagu, ya pakai sagu. Mungkin saudara-saudara kita di Madura mau pakai nasi jagung, ya pakai nasi jagung. Serahkan saja ke orang tuanya. Insya Allah semua berjalan dengan baik, aman, dan kemudian tidak ada orang tua yang ingin memberikan anaknya yang kurang. Pasti mereka ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga dapur-dapur sekolah atau kantin-kantin sekolah kita menjadi kantin-kantin sehat sedunia.